Abang, rambut. Nah, nusangan mataku ah. Aku ngain nun kasar-kasar. Abang, Mbak ah. Mau benar agak aja kamu ya. Turun. Sama sekali ya kita nunggu. Turun. Yes. Tentunya kita tidak lepas dari tradisi Dayak. Ketika seseorang ingin membina rumah tangga, tentu melewati tahap demi tahap demi tahap. Nah, ini tahap yang pertama, kita suku Dayak mengatakan bahwa ini adalah tanya pinta. Nah, oleh sebab itu, proses tanya pinta ini yang kita dahulukan. Setelah itu, baru kita akan melanjutkan acara demi acara yang selanjutnya nanti. Nah, oleh sebab itu, saya selaku MC, apa tujuan kedatangan Bapak Ibu, saudara-saudari datang ke Empaci ini, ke rumah orang tua kami ini dengan banyak mobil, banyak kendaraan, banyak, tentunya kami ingin bertanya. Nah, oleh sebab itu pertanyaan kami, tentunya kami ingin bertanya dan nanti akan dijawab oleh perwakilan dari keluarga daripada pihak Merakai. Berikan kepada perwakilan nantinya sesuai dengan pertanyaan kami. Maksud dan tujuan kedatangan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ke tempat ini. Oleh sebab itu saya sampaikan bahasa Dayak pantun kita. Ngeraut ui mulah kemansai, angkat ke sungai nangkin cupai. Aku MC nyapal semua kitai, selamat datai temuai aki makai. Naik sampan pekau di kayu, duduk di luar daisi pengayo. Kami penasaran gak ninga jantung, bisi tujuan kita datai aki jauh. Oleh sebab itu saya persilahkan perwakilan dari pihak Merapai untuk menjelaskan tujuan dan maksud kedatangan ke tempat ini. Saya persilahkan dengan hormat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan beberapa hal pada sore hari ini, yaitu mengenai tujuan kedatangan kami ke Sintang, ke Kampung Paci. Jadi tentu kedatangan kami ini ada maksud, yaitu kami minta nanya bini setelah tadi. Namun kalau bidaunya kami bisi salam alamarti salam adat kita petungkat keadaan bahasa bapegai pengatur perkara. Oke, jadi aku ini perlu nyampaikan selalu mayu itu udah dalam bahasa daerah kami juga. Jadi bapak bilang tadi aku guna ke bahasa daerah juga, karena aku rasa kita tuh hampir sama bahasa kita tuh. Jadi kami misi main seperangkat alat, kalau kami minta nanya mana induk kita itu di Paci itu. Jadi itulah seperangkat alat dengan duit 1 juta. Nah, kami nanti setelah ini mungkin kami ada sepakat dengan ketua adat itu Ketimunyi Danau, kami nanti pembicaraan kami dengan ketua adat selanjutnya. Namun mungkin nanti kami serahkan ke pihak gereja setelah ini, karena saya juga tergesa-gesa ini berangkat dari Toloi tadi, setengah mati kami dorong motor.
Atau ngejar ke sini baru datang. Malam lah. Tadi aku dengan bapak itu pantun, sebenarnya aku belum siap berpantun. Sebenarnya bisa aku berpantun. Itulah. Mungkin dari saya sebagai pengantar mungkin hanya itu saja ya. Minta maaf dan lagi kami berterima kasih juga kepada bapak ibu yang telah menerima kami, kedatangan kami dari Merakai, Kecamatan Merakai, Desa Gojaya Bakti, Desa Enteloy. Itu desa kami, Desa Gojaya Bakti dari Enteloy. Yang datangnya ke sini adalah tujuannya minta bini. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari rekan-rekan lain kami persilakan. Saya rasa penyampaian saya sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kesempatan yang diberi kepada saya. Selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati rombong dari keluarga Bapak Iko dari Merakai ya. Ya datang jauh-jauh ke Panji ini. Itulah tempat kami, kita lihat rumahnya kecil. Yang ada ini saya juga minta maaf nanti ini. Itulah kemampuan kita. Sebelumnya kita ini nanti saya minta maaf. Jadi dalam hal ini juga saya tidak banyak ini ya dari Bapak Ketua Adat menyampaikan paham. Tapi saya rasa kata orang itu kalau tidak kenal tidak sayang kan. Jadi terutama saya kenal ke diri saya karena kita ini tidak kenal juga kan. Nama saya dalam KTP itu adalah M. Usman. Saya ini pernah masuk Islam. Dulu saya ini Muhammad Islam. Tapi sekarang ini saya dah pindah ke Protestan. Jadi saya ada 3 agama di sana. 3 agama. Jadi anak saya 11, 3 tinggal. Istri banyak soalnya saya. Cucu 20, cicit 3. Jadi usia saya pada saat ini sudah 76. Sudah tua saya nih. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu yang dari khusus dari apa nama? Dari Tungau dan Enteloy tadi deh. Dari Enteloy. Saya banyak ucapkan terima kasih ini bahwa kita banyak-banyak datang ke sini. Tapi rumahnya sempit, saya minta maaf nih banyak di luar. Jadi saya menerima dengan lapang dada. Jadi kita pada hari ini sebetulnya berpinta tanya kata kita Wadaya ini sebagai syarat. Jadi kalau tidak begini tidak jelas, tidak terang menerang. Oh ada apa anak Pak Usman itu? Diam-diam saja. Tiba-tiba banyak-banyak datang, tidak ngasih tahu ketua adat, kepala desa maupun tokoh-tokoh masyarakat maupun di Enteloy maupun di Panji ini. Jadi kita sama-sama menyaksikan ini, bukan betul nama ini mereka tuanya sama sekali tidak ada. Saya sebagai pemangku adat, saya Temenggung Kabupaten sebagai anggota. Jadi saya tahu adat, maka saya terima kasih sekali dengan lisan dari sana peminta ini. Peminta ini tadi sudah saya bilang mereka dua ini sudah lama hubungan. Saya bilang dengan Niko, kalau benar-benar saya terima, tapi dengan catatan kasih tahu orang tua. Nah, sebelum nikah kawin ke orang tua tidak diinginkan satu tilang. Tahu satu tilang kan? Kita yang sudah berkeluarga ini paham. Jadi jaga nama adat, jaga nama orang tua. Apalagi beliau ini kan mantan kepala sekolah. Seperangkat alat kepada dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Agak turun Pak biar salah. Karena begitu Kak. Said Saman. Oleh sebab itu saya minta kepada pengurus adat dari pihak Merakai dulu untuk menyampaikan acara adat Said Saman. Setelah itu langsung kepada pengurus adat desa Panji Dusun Sukamaju. Saya persilahkan kepada pengurus adat dari Merakai. Terima kasih lagi kepada pembawa acara. Untuk selanjutnya selesai serah terima seperangkat alat pertunangan, kami jelaskan masalah adat istiadat, adat pertunangan. Biasa kami di daerah Merakai Skalau itu kalau pihak laki-laki yang berbula atau berbohong itu barang itu tidak ada apa-apa, tidak ada sanksi kalau itu tidak, setelahnya ada bukti kesalahan
Tapi kalau dari pihak perempuan yang berbohong itu dikenakan adat 2 kali lipat. Itu adat yang biasa kami gunakan di sana. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara dari kami pihak Merakai, karena itu adat yang biasa kami gunakan di daerah kami di sana, Pak. Kami ulangi lagi, kalau pihak yang laki-laki berbulak biasa, kecuali ya tadi ada selanya tadi kesalahan, mungkin secara adat juga disanksi. Nah, dari pihak yang perempuan apabila dia berbulak biasa, jadi adat kami 2 kali lipat, yang mengembalikan barang tunangannya tadi. Itu yang biasa kami gunakan di sana, Pak. Nah, mungkin itu penjelasan sementara dari kami. Ini kami serahkan dari pihak ketua adat Sempaci. Kami persilakan mungkin nanti selanjutnya. Apa yang telah disampaikan oleh ketua adat dari pihak Merakai dalam ini di Santo, kami memahami lain pada lain belalang, tentu lain adat, lain apa namanya, lain pada lain belalang, lain lubuk, lain dikerja, kan begitu ya. Memang, tetapi pada dasarnya itu sama, karena kita adalah Dayak. Nah, oleh karena itu saya tidak menyalahkan beliau, tetapi pada dasarnya kalau untuk kami di sini, saya sebagai ketua adat belum akan menyentuh ke masalah itu, karena saya belum tahu dari status permintaan tadi, apakah status dari pihak Merakai itu minta untuk mengikuti dari pihak keluarga dari Merakai, pihak yang wanita, atau memang pihak laki-laki ini ikut sini. Ini dari status ini ya. Nah itu dulu. Jadi kalau memang status itu udah kita ketahui yang sebenarnya, jadi enak kita ngomong. Nah, gue kami ya istilah tadi bakal bahasa kami itu, Pak. Nah, jadi kita nanya apa? Kalau kita nanya gue, nyampe ini nggak? Kalau kita nanya kami, nyampe ini nggak? Kan pihak bahasa kami tadi ya. Apa dulu? Terus kita Jadi kami tadi tidak berbicara masalah yang lain, karena tadi masalah pertunangan ketika batal tadi, yaitu yang kami jelaskan, karena biasa adat istiadat yang kami gunakan di daerah Merakai demikian. Nah, jadi untuk hal-hal yang lain kami tidak bicarakan. Masalah ada hal yang ingin dibicarakan di Sempaci ini kami bicarakan oleh Pak Ketua Adat, karena kami serahkan sepenuhnya adat istiadat di sini, karena kami ceritakan adat istiadat kami di Merakai itu, Pak. Nanti isi hal yang lain mungkin nanti kena acara kita juga padat, mungkin nanti kami juga dari mereka pihak Merakai, kalau nanti harus kita serahkan ke pihak gereja. Ini pertunangan walaupun gereja tapi adat juga harus mengetahui kan, Pak. Nah, jadi nanti kalau selesai kita di adat, nanti mungkin pihak gereja nanti yang ngatur. Itu yang saya jelaskan tadi, itu pertunangan tentang di adat, Pak. Mungkin kalau di daerah Paci nanti Bapak menjelaskan, saya tidak membantah pendapat Bapak karena ini adalah tempat Bapak itu. Jadi kembali ke Pak Ketua Adat di Paci. Pertanyaan yang pertama dan nanti dijawab ya setelah 3 kali pertanyaan saya sendiri. Apakah saudara-saudari berjanji untuk menjaga kesucian hidup di hadapan Tuhan dan jemaatnya selama masa pertunangan? Yang kedua, Saudara Eko dan Saudari Nurhayati, apakah kalian berdua berjanji untuk menjaga kesaksian hidup sebagai orang percaya di hadapan Tuhan? Dan yang kedua, apakah Saudara Eko dan Saudari Nurhayati berjanji untuk menjaga kesaksian hidup sebagai orang percaya di hadapan Tuhan dan jemaatnya serta masyarakat? Apakah saudara-saudari berjanji selama masa pertunangan saudara-saudari sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, ikuti aturan-aturan gereja, sehingga nanti layak untuk diberkati berkat Tuhan? Apa jawab saudara-saudari atas
3 pertanyaan yang saya ajukan tadi. Bang Eko, tolong jawab dulu kuat-kuat. Ya, saya berjanji. Apa jawab Kak Nurhaini atas 3 pertanyaan yang saya ajukan tadi? Ya, saya berjanji. Iya, janji Bang Eko dan Kak Nurhaini didengar Tuhan. Kita berdoa. Saudara Eko dan saudari Nurhaini, berdasarkan janjimu di hadapan Tuhan, didengar orang tua, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan orang-orang yang ada hadir pada hari ini, saya menunangkan kalian berdua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan selama kalian berdua menjalani pertunangan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, cincin ini tidak ada ujung pangkalnya. Biasanya cincin pada zaman dulu itu dipakai sebagai sebuah lambang perjanjian, ya, kesetiaan. Selain itu cincinnya bercahaya, ini gambaran bahwa mereka berdua punya kerinduan supaya rumah tangganya nanti memancarkan kemuliaan Tuhan, ya, jadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya mau tanya kepada Bang Eko secara khusus, apakah Bang Eko memberikan cincin ini kepada Nurhaini sebagai tanda kasihmu kepada dia yang tidak berkeputusan selama masa pertunangan? Masukkan cincin ini ke jari manis sebelah kiri pasangan sambil katakan, Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kasihku kepadamu selama menjalani masa pertunangan. Kak Nurhaini, apakah memberikan cincin ini pada Bang Eko sebagai sebuah ikatan pertunangan dan tanda kasih pada dia? Oke, kasihkan sambil katakan. Cincin yang diberikan kepadamu sebagai tanda kasih dan ikatan pertunangan kita. Iya. Saat ini saya akan bacakan berita acara pertunangan. Acara pertunangan nomor 49 garis miring 043 garis miring DA titik 19 garis miring Romawi 8 strip 22 hari ini Sabtu tanggal 6 bulan Agustus tahun 2022 pukul 16:31 menit. Persekutuan Sidang Kristus Jemaat Gloria Sintang telah dilaksanakan pertunangan antara Saudara Eko Endri, putra dari Bapak Lianus dan Ibu Fami Asih, dengan Saudari Nurhaini, putri dari Bapak Menyawai Usman dan Ibu Safaria Duni, oleh Gereja Persekutuan Sidang Kristus Jemaat Gloria Sintang, dengan disaksikan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus serta jemaatnya, yang menenangkan Bapak Pendeta Trias Mahendra STH.
Nanti 4 tahun nanti ini lebih 8 tahun. Ya, flexing aja ya. Bisa langsung lihat di sini. Pak Usman Menyawai tadi bilang saya. Kalau dia muai bukan berarti dia harus sekarang ini bukan berarti dia harus ke sana. Ya. Dia bisa tinggal di sini. Nah, itu cuma ada ya. Tapi kalau mereka hanya muai dari barisan. Ya itu di tunggal ya kalau di sini. Selanjutnya ya, tentang semua itu serahkan semua biar keluarga jangan sampai berlatih. Yang terakhir bahwa tentang adat itu kalau dia ditugaskan ke Serawai mau tidak mau berangkat sana juga. Jadi muainya di sana. Itu kalau diartikan muai itu dia pergi. Nah ini jadi saran saya ya, jangan jadi masalah. Yang tadi hanya itu solusi saja. Ya. Kalau ada di sini pakai terserah bagaimana ya. Kerja untuk melaksanakan upacara pertunangan ini. Untuk pemberkatan nikahnya nanti itu tergantung atau di apa di sini. Nih mah foto bang. Lalu Ayo, sip. Betul. Dari sini. Anak-anak sini semua. Kita selesai. Baik, jalan langsung sini, jalan langsung. Baik, 3. Sampai jalan langsung sini, Rom. Mana kamera mas 1. 2. Aduh, suruh kita dong, suruh milih kita di kamera. Tasya, mana Tasya? Ya, yuk. Woi, ikut juga. Popon, aku dorong. Mirip Pio lah matanya. Tapi Kak jadi guru. Apalagi dengan mereka berdua kan begitu kesan. Jadi kalau bahasa kita Wadaya ini 10 batang bertinggang ke bawah tetap patah lah. Jadi tunggul batang negara tinggal tunggul kata kita. Jadi karena kalau pada bulan 10 ke atas mungkin sudah terlalu dekat dengan kegiatan andai kata lulus seleksi. Kalau Dayak dari bahasa Isan tadi nyanggai bulan Tuai, mulai bulan 11 kesan. Tikenggai. Berarti bulan 11, bulan 12 mulai. Berarti bulan 1, kalau dia mulai bulan 9, bulan 1 itu udah. Ya mana alternatif yang kita pilih. Kesan kuasa pihak bisa. Oh, makasih. Tahun depan